Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Wanda Andita Putri dengan NIM 200171126. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sosiolinguistik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Ainim Liwisti. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya perihal alih kode dan campur kode di kanal YouTube Metro TV News. Sebelum kita membahas materinya, ada salah satu perkataan dari ahli filsuf ya atau ahli filsafat yaitu Bertrand Russell yang mengatakan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang diinspirasi oleh cinta dan dipandu oleh ilmu pengetahuan. Untuk itu, untuk menambah ilmu pengetahuan kita agar hidup kita terasa lebih lengkap, mari kita menyaksikan materi yang akan saya sampaikan. Ini adalah materi yang akan saya sampaikan, yaitu ada pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan metode. Kemudian ada pembahasan, yaitu teori dari alih kode dan campur kode, serta hasil dan pembahasan. Ada analisis alih kode dan analisis campur kode. Serta terakhir adalah penutup, yaitu simpulan dan saran. Selanjutnya kita akan masuk ke latar belakang dari penelitian yang saya lakukan. Pada umumnya, kegiatan interaksi dan komunikasi ini harus berjalan dengan baik, sehingga pelaku komunikasi saling memahami makna yang disampaikan antar pelaku komunikasi. Salah satu media yang digunakan untuk berkomunikasi adalah bahasa. Sebagai negara yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia merupakan negara yang terdiri atas berbagai suku, ras, budaya, dan bahasa. Tingginya tingkat mobilisasi masyarakat di Indonesia cenderung menyebabkan masyarakat Indonesia menggunakan dua bahasa atau lebih dalam berkomunikasi. Hal ini disebut dengan yang namanya bilingual atau multilingual, yaitu masyarakat yang menguasai dua bahasa atau lebih, sehingga pada situasi tertentu mereka harus memilih bahasa yang akan digunakan. Kemampuan berkomunikasi dengan lebih dari satu bahasa ini dikenal dengan istilah kedwibahasaan atau bilingualisme. Pada era globalisasi saat ini, teknologi komunikasi dan informasi yang canggih memudahkan manusia berinteraksi secara tidak langsung dengan menggunakan sosial media. Salah satunya adalah YouTube. YouTube ini digunakan untuk mengunggah, melihat, mengunduh berbagai video. Salah satu kanal YouTube yang membagikan kegiatan gelar wicara dengan pembahasan yang inspiratif adalah Metro TV News dengan program Kick Andy. Pada tanggal 14 Desember 2022 lalu, Cinta Laura diundang sebagai narasumber pada acara Kick Andy di Metro TV yang ditayangkan pada kanal YouTube Metro TV News. Nah, video yang berdurasi sekitar 13 menit tersebut dengan judul Mindset Cinta Laura dalam mengelola penghasilan dirinya ini terindikasi mengandung peristiwa alih kode dan campur kode, karena Cinta Laura merupakan aktris blasteran Indonesia-Jerman. Penulis penelitian ini adalah saya sendiri, yaitu Wanda Andita Putri. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini ada 3. Yang pertama, bagaimana sih pengaruh kedwibahasaan atau bilingualisme bagi seseorang dalam berkomunikasi? Yang kedua, bagaimana mengetahui jenis alih kode dan campur kode yang digunakan oleh penutur dalam video tersebut? Dan yang ketiga, berapa data yang terkumpul dari peristiwa alih kode dan campur kode dalam video tersebut? Selanjutnya, tujuan. Sebagaimana yang disampaikan dari rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama,
Mengetahui pengaruh kedui-bahasaan atau bilingualisme bagi seseorang dalam berkomunikasi. Yang kedua, mengetahui jenis alih kode dan campur kode apa saja yang digunakan penutur dalam video tersebut. Dan yang ketiga, mengetahui jumlah data yang terkumpul dari peristiwa alih kode dan campur kode dalam video tersebut. Selanjutnya, metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun artikel ini adalah metode kualitatif dengan penyajian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai campur kode dan alih kode yang sumber pada analisis ini terdapat pada video dari YouTube Metro TV News. Dengan program Kick Andy bersama Cinta Laura yang memiliki peristiwa campur kode dan alih kode. Selanjutnya kita akan bahas mengenai teori yang terkandung di dalam artikel ini. Alih kode adalah peralihan suatu kode ke kode lainnya dengan tujuan agar penutur dengan mitra tuturnya dapat membangun keakraban. Alih kode tersebut dapat berupa alih varian, alih ragam, alih gaya, atau alih register. Himas mengemukakan beberapa faktor-faktor dalam suatu interaksi pembicaraan yang dapat mempengaruhi penetapan makna, yaitu siapa pembicara, atau bagaimana pribadi pembicara, di mana atau kapan pembicaraan itu berlangsung, apa modus yang digunakan, apa topik atau subtopik yang dibicarakan, apa fungsi dan tujuan pembicaraan, dan ragam bahasa dan tingkat tutur yang digunakan. Sementara, campur kode adalah terjadi pada saat penutur mengungkapkan sesuatu dengan menyelipkan bahasa daerah atau bahasa asing ke dalam pembicaraan dalam bahasa Indonesia. Campur kode merupakan terjadi karena penyusutan unsur-unsur yang bersumber dari bahasa asli dengan segala variasinya. Sedangkan campur kode keluar adalah campur kode yang terjadi karena penyisipan unsur-unsur yang bersumber dari bahasa asing. Terdapat 3 faktor yang terjadi dalam campur kode, yaitu faktor ingin menjelaskan sesuatu, situasi, dan ingin menjalin keakraban. Ternyata, alih kode dan campur kode ini berkaitan erat dengan masalah kedubahasaan loh. Sahabat bahasa, menurut Nababan, dalam keadaan kedubahasaan, seseorang penutur akan sering mengganti bahasa atau ragam bahasa sesuai dengan keperluan atau kepentingan berbahasa itu. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Terdapat 7 alih kode yang saya temukan dalam kanal YouTube Metro TV News ini yang merupakan program dari Kick Andy. Yang pertama, dalam kesulitan, aku melihat dia membantu dengan cara berdonasi. You know, she always give a help. Ini terdapat pada pada detik ke-53. Begitu juga dengan data-data selanjutnya yang dapat dilihat melalui tabel berikut ini. Sementara itu, terdapat 16 data dari campur kode yang dilakukan oleh Cinta Laura dan juga Andi sebagai moderator atau host dalam acara Kick Andy tersebut, yang juga bisa dilihat dari tabel berikut ini. Untuk hasil dan pembahasan secara umum, melalui data-data dari ujaran-ujaran tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh latar belakang kemampuan multibahasa terhadap gaya bahasa seseorang dalam berkomunikasi. Seperti yang kita ketahui bahwa Cinta Laura merupakan seorang aktris blasteran dari Indonesia-Jerman. Ibunya adalah seorang berkebangsaan Indonesia, sementara ayahnya berkebangsaan Jerman. Jadi tidak heran jika kita tahu bahwa Cinta Laura sering sekali mencampur adukan bahasanya, yaitu bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa fenomena campur kode dan alih kode terjadi didasarkan oleh faktor pemilihan kata yang lebih sering digunakan. Fenomena ini menunjukkan banyak kata atau frasa berbahasa Inggris yang digunakan dalam komunikasi atau lebih mudah dimengerti oleh masyarakat Indonesia, termasuk apabila lawan tuturnya adalah orang yang tidak memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik. Simpulan dari penelitian ini adalah dalam penelitian tersebut, video YouTube Metro News ini ditemukan 7 data alih kode dan 16 data campur kode. Semua ujaran yang ditemukan dalam penelitian ini terbagi dalam berbagai wujud.
seperti kata, frasa, klausa yang terjadi dalam peralihan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan sebaliknya. Terjadinya campur kode dan alih kode dalam video YouTube Metro TV News ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti latar belakang penutur, lawan tutur, dan konteks percakapan. Untuk saran yang ingin penulis sampaikan kepada pembaca ataupun pendengar saat ini adalah, penelitian ini hanya berfokus pada fenomena bilingualisme, yaitu bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris dengan objek sebatas video YouTube. Penulis berharap nantinya penelitian selanjutnya dapat meneliti lebih dalam lagi terkait fenomena alih kode dan campur kode dari perspektif masyarakat Indonesia yang mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang multilingual, termasuk dengan penggunaan bahasa daerah. Nah, ini adalah daftar pustaka, yaitu berupa artikel dan makalah yang penulis temukan sebagai referensi dalam pembuatan penelitian artikel atau makalah penelitian ini. Baik, terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik untuk sesi video kali ini. Terima kasih untuk dosen pengampu dan juga teman-teman yang telah berpartisipasi dalam video ini. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan salam literasi.